Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Saya ucapkan selamat bagi kalian karena sudah bergabung di keluarga besar SMP Negeri 11 Gresik. Baik, hari ini bertemu dengan saya, dengan Pak Rino. Kita akan membahas materi MPLS Tata Krama di sekolah dan kehidupan sehari-hari. Baik, materi kita adalah tata krama siswa untuk SMP Negeri 11 Gresik ya. Selanjutnya perhatikan slide berikut ini. Anak-anak yang saya banggakan, tujuan kegiatan kita hari ini adalah setelah mengikuti materi ini, kalian diharapkan dapat menerapkan yang pertama, tata krama berbicara. Kemudian kalian dapat menerapkan tata krama dalam bergaul dan tata krama dalam berpenampilan. Baik, kita lihat pengertian dari tata krama. Secara bahasa, tata berarti adat, aturan, sedangkan krama berarti sopan santun, kelakuan atau perbuatan. Jadi pengertian tata krama itu adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan di mana manusia setempat dan berlaku dalam kurun waktu tertentu. Kita masuk pada tata krama dalam berbicara. Anak-anak harus memperhatikan ketika kita berbicara dengan seseorang, hendaknya perhatikan siapa yang kita ajak berbicara. Kalimatnya tentu berbeda antara kita berbicara dengan orang tua dan dengan teman. Itu yang harus kalian perhatikan. Dan di mana kita berbicara? Secara umum perlu diingat dalam berbicara, seseorang perlu menghindari sikap-sikap berikut. Ini yang harus kalian perhatikan ya. Ketika kita berbicara dalam suatu percakapan, jangan memotong pembicaraan orang. Beri kesempatan teman kita atau guru kita untuk menyelesaikan pembicaraannya, baru kita bertanya atau menyanggah atau memberikan masukan. Yang kedua, hindari agar kita tidak memborong pembicaraan orang, seolah-olah kita yang dominan. Kemudian hindari juga berbicara tanpa memandang orang yang diajak berbicara. Tatapan mata ini sangat penting, meskipun sekarang dalam masa Covid kita jaga jarak, cuma kita masih bisa saling tatap mata untuk ketika melakukan pembicaraan. Kemudian hindari berbicara kepanjangan tanpa arah. Jadi berbicara seperlunya saja, tidak usah bertele-tele tanpa arah atau topik yang tidak berhubungan dengan apa yang kita bicarakan. Dan yang terakhir, hindari sikap acuh tak acuh atau cuek terhadap pembicaraan teman bicara kita. Selanjutnya, tata krama dalam pergaulan. Orang yang dapat menyesuaikan diri dalam pergaulan adalah orang yang dapat menyesuaikan diri dengan tata krama yang berlaku. Dalam etika pergaulan antar manusia perlu yang kita perhatikan antara lain siapa yang dihadapi, di mana pergaulan itu berlangsung dan bagaimana cara bersikap. Ini beberapa penerapannya. Di sekolah kita, di SMP Negeri 11, budaya senyum sapa salam sudah diterapkan sudah bertahun-tahun. Jadi kalau anak-anak besok bertemu dengan bapak ibu guru atau orang tua, hendaknya kalian senyum, kemudian menyapa dengan ramah dan juga mengucapkan salam. Lalu
pada masa pandemi COVID-19 ini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dalam bergaul. Yang pertama, ketika bertemu dengan orang banyak, kita harus memakai masker. Memakai masker juga dengan posisi yang benar, menutup hidung dan mulut kita, sehingga teman yang kita ajak bergaul atau berbicara tidak merasa risih ketika kita tidak memakai masker, karena dikhawatirkan ada droplet atau percikan ludah yang kita keluarkan yang bisa menularkan penyakit. Yang kedua, tata krama ketika di masa pandemi ini yang harus kita perhatikan, ketika kita batuk. Ketika kita batuk, hendaknya menjauh dari orang lain. Kemudian tutup mulut dengan tisu. Kemudian tisunya tadi langsung dibuang ke tempat sampah, atau jika kalian tidak memiliki tisu, tidak membawa tisu, tutup dengan tangan dan dilanjutkan dengan cuci tangan. Yang kedua, jika kalian terpaksa menutup ketika batuk dengan menutup tangan, selalu membawa hand sanitizer jika kita lupa tidak mencuci tangan. Nah, ini anak-anak, berikutnya adalah tata krama ketika kita bermedsos, karena dengan pembelajaran online tentu saja kita akan sangat akrab dengan kegiatan medsos, media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp ya. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, pilihlah kata yang sopan dan jangan menggunakan kata hinaan ketika kalian bermedsos. Kemudian yang kedua, berpikirlah dengan cermat. Pikir dahulu apa yang kalau mau berkomentar atau membuat status, berpikirlah dahulu dengan matang. Adakah dampak yang akan timbul? Ya. Kemudian jika kalian ingin berkomentar terhadap suatu status atau suatu artikel, maka jadikanlah komentar kalian itu suatu kritik yang membangun. Misalnya, daripada mengomentari karya orang dengan kata-kata buruk, lebih baik memberi masukan. Dan yang terakhir, etikanya bertanggung jawab. Berhentilah bersikap tidak peduli terhadap komentar yang telah kalian tulis. Misalkan kalian menulis sesuatu, udah nggak ngurusin, nah itu kurang baik. Apa yang kamu tulis itu yang kamu pertanggungjawabkan. Kemudian mengenai akun ya, anak-anak, kalau kalian punya akun dengan Facebook atau Instagram, gunakan nama akun dengan jelas, nama kalian. Misalkan nama saya, akun saya Rino Kristiarto, ya nggak usah ditambah-tambahi dengan nama-nama yang lebay atau sulit dibaca. Kemudian untuk gambarnya atau simbolnya, gunakan foto kalian. Jangan dengan foto orang lain atau simbol-simbol yang tidak berhubungan dengan pencerminan jiwa atau diri kalian sendiri. Dan yang paling harus kalian perhatikan, yang harus diperhatikan, yaitu untuk menangkal berita hoax. Setiap ada artikel atau status, saring dulu baru di-share. Jadi ketika ada berita atau artikel atau status, jangan langsung di-share, baik di Facebook, Twitter, Instagram ataupun di WhatsApp. Etika dalam menyebarkan berbagai informasi dan menerima informasi harus dipastikan bahwa berita itu benar. Jadi kita harus tabayun dulu anak-anak ya. Jangan asal ada berita di-share lagi. Nah, kita ikut menyebarkan berita hoax. Bagaimana cara ngecek berita itu benar atau salah?
manfaatnya. Pertama, silakan bertanya kepada yang membuat status. Yang kedua, lihat di Google, benar nggak berita itu. Kita amati dulu. Nah, ingat ya, ketika ada status, ada berita, ada artikel, saring dulu, tabayun dulu, baru kalian mau share atau membagikannya. Selanjutnya anak-anak, ini yang harus kalian perhatikan karena sangat akrab sekali dengan seharian kita, baik di rumah, di sekolah, karena kita akan menggunakan pembelajaran online dengan WhatsApp, dengan YouTube, dengan website. Ya. Yang pertama, untuk etika menggunakan WhatsApp anak-anak, ketika kalian ingin WhatsAppan dengan orang lain atau dengan bapak ibu guru, yang pertama, perhatikan waktu. Pilihlah waktu yang biasanya tidak dipakai untuk beristirahat dan beribadah. Misalkan waktunya sholat maghrib, kalian kirim WhatsApp, nah itu kurang tepat. Atau saat bapak ibu guru istirahat di atas jam 8 malam, nah itu kurang tepat. Jadi pilih di mana bapak ibu guru waktunya lenggang, tidak waktu istirahat, silakan kalau ingin WhatsApp. Kemudian ketika mengetik pesan dalam WhatsApp, awali dengan salam. Mengucapkan kata maaf juga bisa ya. Maaf itu bukan berarti tidak salah, tidak selalu salah ya. Misalkan kata maaf dimaksudkan untuk menunjukkan sopan santun dan kerendahan hati kita. Misalkan ucapkan maaf karena mengganggu waktu, maaf karena sering bertanya. Kemudian setelah salam, ketika mengetik WhatsApp, sebutkan identitas. Contoh, Assalamualaikum, nama saya Putri, kelas 7A. Mohon maaf, ingin bertanya sekian-sekian. Lanjutnya, gunakan bahasa yang umum, yang baik dan benar. Ketika kalian kirim pesan WhatsApp kepada bapak ibu guru, jangan menggunakan kata-kata yang alay atau lebay. Ya Pak, OTW sekolah. Sedang apa? Oke, guys, dan sebagainya. Gunakan bahasa Indonesia yang baik ketika kalian mengirim pesan WhatsApp kepada bapak ibu guru. Kemudian tulis pesan dengan jelas. Tunjukkan tujuan apa yang kalian ingin sampaikan. Contoh seperti ini. Saya memerlukan tanda tangan Bapak. Saya ingin bertanya tentang materi MPLS. Seperti itu anak-anak. Dan yang terakhir, akhiri pesan WhatsApp kalian dengan ucapan terima kasih. Baik itu anak-anak untuk tata krama bergaul. Kita masuk berikutnya pada tata krama dalam berpenampilan. Ingat anak-anak, ada teori namanya teori halo effect, di mana kesan seseorang pertama kali ketika kita berjumpa dengan seseorang ialah melihat penampilannya. Kalau penampilan pertama kalian itu baik, maka kesan pertama seseorang pertama kali bertemu juga baik, ya. Karena itu penampilan sedapat mungkin diselaraskan dengan tata krama yang berlaku. Dalam etika penampilan ada beberapa yang perlu kalian perhatikan anak-anak. Yang pertama, kesadaran, rapi, pantas, dan bersahaja. Jadi anak-anak harus bisa menyelesaikan. Kalian keluar rumah membeli ke Indomaret misalkan dengan baju tidur, itu tentu saja tidak tepat, ya. Kemudian yang sopan. Berikutnya, cara berpakaian juga disesuaikan dengan waktu dan tempat. Ke sekolah ya jangan pakai sarung kecuali kalau ada kegiatan keagamaan, ya. Pakai sepatu, jangan pakai sandal. Nah, seperti itu. Jadi penampilan itu sangat menentukan kesan seseorang terhadap penilaian diri kalian. Selanjutnya anak-anak, ini yang perlu kalian biasakan, ya. Yang pertama, setiap bertemu dengan orang, kalian menyapa dan memberi salam. Yang kedua, ketika kalian meminta bantuan, hendaknya katakan tolong, ya. Kemudian setiap menerima sesuatu, ucapkan terima kasih.
Kemudian ketika kalian berbuat salah, jangan lupa selalu meminta maaf. Selanjutnya, ketika berbicara dengan seseorang, hendaknya kalian menatap mata lawan bicara. Selanjutnya, tidak menyela pembicaraan orang lain. Mau berbagi dan bersabar menunggu giliran ketika kita akan berbicara atau sedang bercakap-cakap. Kemudian ini anak-anak, ketika kalian makan, tolong diperhatikan etika saat makan. Tidak diperkenankan makan sambil berbicara, suara sendok dan piring jangan sampai terdengar keras. Berikutnya, menepati janji dan waktu. Selanjutnya adalah meminta izin sebelum menggunakan barang orang lain. Itu tata krama yang setidaknya 10 hal yang harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, kenapa tata krama perlu kita perhatikan ya dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, hubungan antar manusia itu dilandasi oleh rasa saling menghormati, saling menghargai, dan tenggang rasa. Manusia adalah makhluk sosial. Dalam mempertahankan kelangsungan hidup harus berhubungan dengan manusia lain. Untuk menciptakan hubungan yang selaras, serasi dan seimbang diperlukan tata cara berhubungan yang diatur dengan tata krama pergaulan. Kenapa? Karena tata krama merupakan perwujudan manusia yang mempunyai martabat dan derajat yang tinggi. Jadi anak-anak, kalau kalian tidak memiliki tata krama, berarti kalian bukan manusia yang bermartabat dan berderajat yang tinggi. Baik anak-anak, di akhir kegiatan kita ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ya. Yang pertama, jelaskan hubungan tata krama dan tata tertib sekolah. Yang kedua, buatlah satu teks WhatsApp seorang siswa kepada guru yang berisi permohonan atau pertanyaan kepada Bapak Ibu guru tentang kegiatan MPLS. Tulislah jawaban tersebut di atas lembar kertas, lalu kirim foto jawaban tersebut ke grup WA kelas masing-masing. Sudah paham anak-anak? Ya, silakan dicermati, dikerjakan, dan saya tunggu tugas-tugas kalian.